Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kelas 3B kelompok 4. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Hukum Perdata dengan dosen pengampu Ibu Meriana Doko SH MPD. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 8 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama untuk menyelesaikan tugas. Sebelum kami masuk ke pembahasan, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, ada Agnesia Vivin Kontesa, selanjutnya Marianus Siga, selanjutnya Yohana Kristina Nima, selanjutnya Yohana Krisona, selanjutnya Santisima Trinitas Gutekoten, selanjutnya Katarina Derangiani Menuho, selanjutnya Nining Lestari da Silva, dan yang terakhir Viviana Elizabeth Mase. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi hukum baris dalam hukum perdata. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep hukum waris. Jadi, hukum waris merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur peralihan hak dan kewajiban seseorang setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Jadi, dalam proses ini yang diwariskan bukan harta kekayaan saja, tetapi juga hak-hak dan kewajiban tertentu yang dapat diaturkan menurut hukum. Hukum waris juga adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada yang lebih berhak, seperti keluarga keturunan lurus, disesuaikan dengan aturan adat masyarakat setempat yang lebih berhak. Selanjutnya kita masuk pada tujuan dari hukum waris. Yang pertama itu menentukan siapa yang berhak menerima warisan. Jadi waris di sini tujuan memastikan bahwa harta peninggalan orang yang meninggal dunia dibagikan kepada orang yang berhak, seperti keluarga dekat atau ahli waris yang sah menurut hukum. Selanjutnya yang kedua itu menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam pembagian harta peninggalan. Jadi hukum waris di sini tujuan memastikan bahwa pembagian harta warisan dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau diperlakukan secara tidak adil. Yang ketiga itu mengatur proses pelaksanaan pembagian agar tidak menimbulkan konflik dalam keluarga. Nah, hukum waris membantu mengatur proses pembagian harta warisan dengan jelas dan transparan, sehingga meminimalkan potensi konflik atau sengketa di antara dari keluarga yang berhak menerima warisannya. Dan yang terakhir itu menyelesaikan hak dan kewajiban hukum waris seperti hutang piutang ataupun kepemilikan harta. Jadi hukum waris memastikan bahwa semua hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pewaris atau orang yang telah meninggal diselesaikan sebelum harta warisan dibagikan, seperti membayar hutang atau menyelesaikan masalah kepemilikan harta yang masih dalam sengketa. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur pokok dalam hukum waris yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pewaris. Pewaris adalah orang yang sudah meninggal dan meninggalkan harta yang akan diwariskan kepada orang lain. Seseorang baru disebut pewaris kalau kematiannya jelas secara hukum, baik karena benar-benar meninggal atau dinyatakan meninggal oleh pengadilan. Misalnya, orang yang telah hilang lama dan tidak ditemukan. Intinya di sini, pewaris adalah orang yang menjadi sumber harta warisan. Yang kedua adalah ahli waris. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan dari pewaris. Biasanya hak ini diberikan karena adanya hubungan darah, seperti anak, orang tua, atau saudara kandung, atau karena adanya hubungan perkawinan, seperti suami dan istri. Dalam hukum waris KUH Perdata, semakin dekat hubungan keluarga dengan pewaris, semakin besar hak orang tersebut untuk mendapatkan warisan. Yang ketiga ada harta waris. Harta waris adalah semua harta dan kewajiban yang ditinggalkan pewaris saat ia meninggal. Ini bukan hanya aset seperti rumah, tanah, uang, atau kendaraan, tetapi juga termasuk hutang yang belum dibayar. Hutang pewaris harus dibereskan sebelum sisa hartanya dibagikan kepada ahli waris. Jadi, harta waris di sini mencakup semua kekayaan dan kewajiban pewaris. Berikut ada prinsip-prinsip hukum waris dalam hukum perdata. Yang pertama, hukum warisan terbuka karena kematian. Jadi teman-teman, warisan baru dianggap terbuka ketika pewaris meninggal dunia. Jika sebelumnya
pewaris meninggal dunia, maka harta tidak bisa dibagikan karena masih menjadi hak penuh pewaris. Nah, untuk suami dan istri yang pada saat menikah, mereka melakukan perjanjian bahwa harta adalah milik bersama, maka harta tersebut dapat dibagi dua. Setengahnya diberikan kepada suami dan setengahnya diberikan kepada istri. Misalnya, seorang suami dia meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan sebesar 400 juta, maka 200 jutanya diberikan kepada istri dan 200 jutanya diberikan kepada anak maupun istri sebagai ahli waris. Yang kedua, ada ahli waris mendapat hak secara otomatis. Jadi, ketika pewaris meninggal dan warisan mulai terbuka, maka ahli waris otomatis mendapatkan kedudukan hukum sebagai penerus hak dan kewajiban pewaris. Nah, meskipun mereka belum dianggap menerima warisan, tetapi mereka punya hak untuk menentukan pilihan. Misalnya, mereka bisa menerima sepenuhnya dan menerima dengan syarat atau pada hukum tertentu dan ataupun menolak warisan. Misalnya ayah meninggal, maka otomatis istri dan anak itu sudah menjadi ahli waris meskipun mereka belum mengambil keputusan apapun. Yang ketiga, penerimaan warisan bersifat sukarela. Ahli waris dapat menolak maupun menerima. Menerima warisan adalah pilihan, bukan kewajiban ahli waris, di mana ahli waris boleh menolak jika warisan memiliki utang yang sangat besar. Misalnya, pewaris meninggalkan utang sebesar 300 juta dan hartanya adalah 100 juta. Jika anak menerima warisan, ia harus meninggalkan seluruh utang pewaris. Nah, jika ia menolak di pengadilan, maka jika dia menolak, maka utangnya tidak bisa dia bayar, atau utang pewaris itu dia tidak bayar atau bebas utang. Prinsip keempat, hak mutlak ahli waris atau legitime porti. Prinsip legitime porti adalah hak mutlak yang dimiliki oleh ahli waris tertentu, terutama anak dan pasangan hidup, yang tidak boleh dihilangkan oleh pewaris melalui wasiat. Yang artinya, sekalipun seseorang bebas membuat wasiat, kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh hukum agar tidak merugikan keluarga inti. Contohnya, seorang pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Semasa hidupnya, pewaris tersebut membuat wasiat bahwa seluruh hartanya senilai 600 juta rupiah diberikan kepada seorang sahabat. Setelah pewaris meninggal, istri dan kedua anaknya menuntut hak mereka karena tidak mendapat bagian dalam wasiat tersebut. Berdasarkan prinsip legitime porti ini, wasiat tersebut tidak dapat dijalankan sepenuhnya karena istri dan anak tetap memiliki hak mutlak atas bagian tertentu dari harta warisan. Dengan demikian, sahabat waris hanya dapat menerima harta setelah hak minimal istri dan anak dipenuhi sesuai ketentuan hukum. Prinsip yang kelima, penggantian tempat atau plat circuling. Prinsip plat circuling atau penggantian tempat adalah prinsip yang menyatakan bahwa apabila seseorang ahli waris meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, maka kedudukannya sebagai ahli waris dapat digantikan oleh keturunannya. Prinsip ini bertujuan agar hak waris tetap turun melalui garis keturunan yang seharusnya. Contohnya, itu seorang pewaris memiliki 2 orang anak. Namun, salah satu anaknya meninggal dunia lebih dahulu dan meninggalkan 2 orang anak. Ketika pewaris tersebut meninggal, anak yang masih hidup tetap menjadi ahli waris langsung. Sementara itu, kedudukan anak yang telah meninggal digantikan oleh kedua anaknya sebagai cucu pewaris. Bagian warisan yang seharusnya diterima orang tua, mereka kemudian dibagi kepada kedua cucu tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan syarat jadinya pewarisan. Yang pertama, pewaris telah meninggal dunia. Jadi, warisan itu baru boleh diurus kalau si pemilik harta sudah tiada. Jadi contohnya, seorang bapak masih hidup. Jadi warisannya itu belum bisa dibagi-bagi. Nah, warisan baru diurus setelah bapak ini telah meninggal dunia. Yang kedua, ahli waris masih hidup saat pewaris meninggal dunia. Jadi, istri, anak, atau siapapun yang berhak menerima warisan harus masih hidup saat pemilik harta meninggal.
Tapi ada pengecualian kalau anaknya sudah meninggal duluan, tapi anak itu punya anak lagi seperti cucu. Nah, si cucu ini yang boleh menggantikan posisi anaknya. Itu dinamakan dengan transfer form. Yang ketiga, ada harta yang mau diwariskan. Jadi, harus ada aset seperti uang, rumah, tanah untuk diwariskan. Jika tidak ada, maka belum bisa terjadinya pewarisan. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait sistem pewarisan menurut KUHP Perdata. Nah, ada dua cara utama terjadinya pewarisan. Yang pertama, pewarisan karena undang-undang. Nah, ini terjadi kalau seseorang meninggal tanpa membuat surat wasiat. Jadi, ahli waris ini sudah ditentukan oleh hukum dan dibagi menjadi 4 golongan. Nah, golongan yang pertama itu ada anak-anak dan juga pasangan hidup seperti suami atau istri. Mereka itu saling didahulukan dan dapat bagian yang sama rata. Golongan kedua itu ada orang tua dan juga saudara kandung. Nah, mereka itu dapat warisan kalau memang golongan satu itu tidak ada. Yang berikut golongan ketiga yaitu kakek dan juga nenek. Mereka itu juga dapat warisan kalau golongan 1 dan 2 itu tidak ada. Dan golongan terakhir itu golongan 4 itu paman, bibi dan juga keturunannya. Itu mereka dapat warisan jika 3 golongan sebelumnya itu memang tidak ada. Jadi pada intinya bahwa warisan itu turun ke golongan berikutnya hanya jika golongan sebelumnya itu tidak ada. Yang kedua, pewarisan karena wasiat. Jadi ini terjadi kalau pewaris meninggalkan surat wasiat. Dalam wasiat, pewaris boleh yang pertama menunjuk ahli waris tertentu, yang kedua memberi hibah, dan ketiga mengatur pembagian harta secara khusus. Tetapi tidak boleh melanggar hak mutlak milik ahli waris tertentu seperti anak dan juga pasangan hidup. Jadi intinya bahwa wasiat itu boleh menentukan penerima warisan asal tetap menghormati hak ahli waris mutlak. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang fungsi sosial hukum waris. Yang pertama, menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga, di mana hukum waris memberikan aturan yang jelas agar pembagian harta tidak menimbulkan kecemburuan atau rasa ketidakadilan di antara anggota keluarga. Yang kedua, mencegah perselisihan dan sengketa antar ahli waris. Aturan hukum membantu mengurangi potensi konflik karena setiap ahli waris memiliki dasar hukum yang pasti mengenai haknya. Dan yang ketiga adalah menjamin kelangsungan ekonomi keluarga melalui pembagian yang teratur. Keluarga yang ditinggal tetap memperoleh jaminan ekonomi setelah pewaris meninggal dunia. Dan yang keempat adalah mengatur penyelesaian tanggung jawab dan kewajiban pewaris seperti utang. Hukum waris memastikan bahwa hutang dan kewajiban pewaris diselesaikan terlebih dahulu agar tidak menimbulkan masalah baru. Baik, kesimpulan yang dapat kami berikan pada video pembelajaran kali ini adalah hukum waris dalam hukum perdata berperan penting untuk memastikan perpindahan kekayaan berlangsung tertib, adil, dan sah secara hukum. Ia tidak hanya berfungsi dalam aspek material, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial dan moral dalam keluarga. Perbedaan sistem hukum waris, perdata, adat, Islam menunjukkan bahwa pewarisan di Indonesia bersifat pluralistik, menyesuaikan dengan nilai-nilai hukum dan budaya masyarakat.